Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? No, not Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Kelanjutan ini kok yang security dipukul sama perempuan yang di stasiun. Gimana? Stasiun yang dipukul mas. Itu masih saya kira. Sejak masih kok bisa Ya harusnya masih lapor ke polisi ya untuk kejadian gitu ya. Pak, ini kan banyaknya Pak tamu negara di Bukit juga masih di kos-kosan. Ini sebenarnya pengawasan Pak di Dinas Tata Kota pengawasan Bukan. Sebenarnya itu ada kesalahan di kelurahan kecamatan dulu yang cuek. Mungkin juga ada hukum terlibat saya pikir gitu. Harusnya kalau jalur hijau ya nggak bisa bangun, nggak ada IMB nggak bisa bangun. Karena kita nggak berani bongkar. Selalu takut gitu loh. Nah karena dulu kelurahan camat itu pasca reformasi kan dianggap nggak ada kekuasaan. Sekarang kita mau balikin kekuasaannya jadi kalau kelurahan camat yang sudah pindah. Dia lihat, dia kasih tahu mana kosong, mana semua udah mulai lapor nih lurah lapor tanah mana yang kosong, tanah yang nggak beres. Nah kita mau beresin surat SKPD. Itu aja sih. Pak, sistem muara angke itu kan rencananya udah lama ya Pak pembangunannya. Pelaksanaannya kenapa sih baru? Karena duitnya itu kita minta kewajiban dari pengembang. Dari pengembang reklamasi pulau. berapa perusahaan Pak yang akan di Kita maunya semua yang dapat pulau termasuk BUMD harus nyumbang. Kalau nggak mau nyumbang ya kita nggak mau nyambung gitu konsepnya. Kalau untuk pembebasan lahan Punya kan dulu sempat ada warga yang kurang setuju. dia nggak mau pindah aja, kita mau pakai lapangan bola juga ribut. Makanya kadang-kadang kita lucu tuh kan. Orang udah numpang tanah negara, dibikinin rumah lebih baik, mau pindahnya lebih galakan dia. Kan lucu gitu loh. Nggak mau pindah pokoknya. Tidak, kalau reklamasi itu sebenarnya kata Bu Susi kan harus bendungan dulu dibangun baru reklamasi. Nah untuk Jadi gini deh, saya udah bilang sama Bu Susi tadi kemarin. Saya gini deh Bu, kita ini nggak ngerti teknis. Jadi undang orang ibu, undang orang seknek. Kan tadi saya baru ketemu Pak Lambok. Pak Lambok bilang di dalam pasal peralihan disebutkan untuk izin-izin yang sudah diajukan sebelum PP yang baru ini, maka yang berlaku adalah masih Kepres yang tahun 95. Itu udah jelas. Nah kalau soal beliau ada concern soal teknis, ini harus bikin bendung nggak boleh pulau, nanti biar sama-sama orang teknis ketemu. Karena di dalam kajian Kepres itu sudah sebutkan dia 300 meter. Jadi 300 meter itu ada nggak ada pulau, nggak ada urusan sama kita sebetulnya gitu loh. Jadi kalau saya ngomong kan saya juga nggak tahu, saya bukan profesor. Ya undang aja orang yang ngerti teknis untuk duduk bareng. Apa seperti apa gitu loh. Itu aja sih. keuntungan dari reklamasi yang bisa didapat? Keuntungannya DKI langsung dapat tanah sertifikat. Kamu bisa bayangin nggak? Banyak tanah di DKI. Monas ada sertifikat nggak? Nggak ada. Karena sertifikat juga mesti bayar PPN mahal. Ini lucu juga kan? Jadi kalau DKI juga mesti bisa mahal nih ukur segala macam. Nah kalau orang reklamasi 17 pulau, jadi ini katakanlah ribuan hektar. Itu semua ribuan hektar itu semua milik Pemprov DKI lengkap dengan sertifikat PPN. Untung kan? Mana aja Pak? Iya. Kan mereka jualan real estate. Kalau dia jual real estate kita dapat BPHTB, dapat PBB, dapat pajak penghasilan. Dan kita juga dapat apa? Tanahnya itu 45% nggak bisa dijual. Itu untuk hijau, fasum fasos. Lalu 5% lagi yang bisa dijual langsung dipakai DKI, punya DKI. Ya untung dong. Luas tanahnya berapa Pak? Tergantung pulau-pulaunya. Ada yang 500 hektar, ada yang 100 hektar, ada yang 80 hektar, tergantung. Jadi bentuk berapa hektar pun ditentukan oleh Kepres, dikaji waktu itu. Oh berarti belum ada berapa luas yang akan Sudah. Jadi itu bentuk pulau pun bukan saya yang tentukan, luas pulau pun bukan saya yang tentukan. Itu semua ditentukan oleh Kepres melalui kajian kementerian-kementerian waktu itu. Pak, soal Kepres yang direvisi melalui Perpres nomor 122 tahun 2012 itu gimana sih Pak? Soal reklamasi itu juga Pak? Makanya di situ saya udah tanya sama Seknek, saya bilang nanti Biro Hukum Kelautan
Biro Hukum DKI, Seknek yang zamannya Pak Soeharto dulu, ya duduk bareng. Tadi saya baru ketemu Pak Lombok bilang, pengertiannya itu kalau izin udah diajukan, ini keluar yang baru, di situ ada peralihan, pasal peralihan disebutkan masih berlaku yang lama. Tapi kalau kita mau bicara giant seawall nanti DKI, kalau bicara pulau yang giant seawall yang di atasnya itu harus berlaku yang baru. Artinya semua pengembang yang masuk dalam reklamasi itu boleh dapat sebenarnya, mereka cuma Agung Podomoro aja misalnya. Bukan Agung Podomoro, jadi kalian juga salah sini. Jadi yang pertama kali dapat itu adalah anak-anak sebagian perusahaan anak-anak Pak Harto dulu. Kalian juga nggak ngerti, dari 17 pulau, kalau nggak salah 9 pulau punya BUMD, bukan swasta. Agung Sedayu, Agung Podomoro bukan orang yang pertama mendapat pulau. Lalu mereka beli dari yang dapat izin pulau dari zaman Pak Harto. Agung Sedayu saya kira tahun 95 belum masuk properti saya kira waktu itu. Jadi orang tuh sekarang ngomongnya Podomoro tuh beli sama orang yang punya pulau. Jadi bukan dia yang dapat izin, bukan. Saya juga tidak memberikan izin kepada siapapun. Jadi saya hanya negosiasi ulang izin yang sudah ada untuk pulau A sampai Q. Nah, apa yang saya negosiasi ulang? Saya minta, saya tidak mau cuma dapat 5%. Ini apa, Pak? Tanah. Jadi gini loh, kalau kamu uruk 100 hektar, 100 hektar punya DKI. Di situ ada fasus-fasus 45 hektar punya DKI. Kamu berhak jual 55%. 55% kamu pun bukan punya kamu loh, di atas DKI. Dan 55% pun saya dapat 5% lagi buat saya komersial, bisa saya bangun. Nah, saya nggak cukup dengan itu, saya minta nggak mau. Saya mau tambahan, kamu bantu dong beresin banjir Jakarta, bikin pompa, bikin jalan inspeksi. Terus nilainya berapa? Ya kamu ngadu domba aja antar kalian. Ngadu dombanya gimana? Misalnya ada si A udah nyumbang 3 triliun, yang lain baru 1 triliun. Kita bagi tanahnya, berarti kamu kurang bayar 2 triliun. Jadi itu cuma kewajiban tambahan aja kita. Di kasarnya itu kita minta tambah gitu loh. Padahal Kepres tidak ada di situ. Dan beruntung pengusahanya mau. Makanya kalau tidak, jalan inspeksi, Muara Baru segala macam, termasuk rusun Muara Baru, kamu kira dari mana itu? Itu dari nodong. Dan yang dibutuhkan untuk bangun Muara Baru, kira-kira berapa, Pak? Muara Baru mana? Muara. Saya nggak tahu. Pokoknya kira-kira 1 unit kira-kira 200 juta kalau bangun rusun. Kalau kamu bangun 100 unit ya 20 miliar kira-kira gitu. Kira-kira hitung kasarnya seperti itu. Tapi harganya berapa kita juga nggak bisa tebak. Jadi biasa tuh pengusaha, pengembang, dia udah selesai bangun, kita panggil appraiser, ada BPKP nilai. Misalnya dia habis bangun, dia ngakunya 100 miliar. Tapi begitu appraiser ngitung, nggak bisa nih, bangunan ini cuma harganya 80 nih. Jadi yang dimasukkan dalam pembukuan kita adalah yang 80. Makanya saya contoh kasus di DKI. Pak Heru udah ngerti, kenapa banyak aset kita kalau kita mau lelang, nggak ada yang mau beli. Karena nilai bukunya kemahalan dari penyusutannya. Kenapa kemahalan? Dulu di markup. Jadi banyak proyek kita mungkin cuma kerjain 100 perak, di markup jadi 200 perak. Karena 200 perak dibuat penyusutan sampai akhir masih ada 80 perak. Padahal kalau dilelang barangnya tinggal 20 perak, siapa yang mau beli? Nah itu yang terjadi di DKI. Nah sekarang Pak Heru udah pintar. Kalau nanti nilai proyek selesai, walaupun dari SKPD, nah ini BPKD ini pintar sekarang ini. Begitu SKPD pakai appraiser ngitung, BPKP, kalau dinyatakan nilainya lebih kecil, padahal dia ngabisin duit lebih gede, Pak Heru mau masukin yang kecil. Pernah kejadian di mana itu, Pak? Belum, ini baru mau mulai tahun ini nih. Nggak, maksudnya yang kemarin waktu mau dilelang. Banyak, saya kira Lebak Bulus juga begitu, kemahalan. Halte Transjakarta juga kemahalan. Nggak bisa jual. Nah itu kejadian, makanya kalau sekarang nanti SKPD kalau mau main, maka main aja. Dasar BPKD masih Pak Heru yang ketat, begitu dilihat, terima yang rendah, ditangkap itu pasti. Jadi kita bikin jebakan Batman sekarang sama SKPD yang mau makap-makap ini. Jebakan B. Pak Heru bagus banget. Itu udah berapa kayak? Bagus. Nggak diganti ya, Pak?
Masa dirotasi? Bila perlu jadi gubernur Pak Heru. Oh, gitu Pak. Kalau Pak Benjamin Mukid gimana Pak? Ya, now juga ini. Bapak kan dulu pernah bilang kalau Pak Yusmada kerjaan kenapa sih Bapak bilang itu mungkin ada kerjaan yang lebih besar untuk Karena Pak Yusmada itu lebih ke arah teknologi. Bisa contoh saya bilang sama Pak Yusmada. Pak Yusmada, saya tidak mau kerjaan itu Anda mau hemat duit misalnya gitu ya. Tapi produk yang Anda pakai itu langsung hancur. Bisa contoh, ini persimpangan lalu lintas yang begitu padat. Ada lubang. Anda kalau pakai betonisasi yang seminggu baru buka, apa nggak hancur ekonomi orang? Nah, dia bisa usul yang pakai yang 7 jam aja Pak. Mahal sedikit tapi mulus. Nah, artinya orang ini kan ngerti. Tadi baru saya tegur juga dari dia. Itu orang lu ada yang gila lagi itu di pusat tuh, saya bilang. Lagi kerjaan underpass Tanah Abang jam 4 sore. Kurang ajar nggak? Lagi padat-padatnya ngapain lu nambel jalan jam 4 sore? Ya saya harus tegur. Apaan gitu loh? Kerja jam 10 malam, jam 11 malam gitu loh. Supaya sampai pagi. Nah itu kan ada apa? Tadi juga pernah laporan misalnya. Dulu ada lurah, camat kalau suruh buang sampah truk, itu sopir minta duit tuh. Ini Monas sama tuh, minta uang tol, sopir, truk. Ini truk siapa gitu loh. Itu udah sewa kok. Nah ini jadi di sini tuh gak heran. Jeruk makan jeruk. Jadi kalau surat menyurat, kalau nggak dimintain duit, nggak diurusin, nggak jalan tuh sini. Nggak heran. Bu Tias, ya buat manajemen oke lah, setengah-setengah lah sekarang. Kalau Pak Benjamin? Kamu pengen apa? Dipecat aja. Saya tanya. Lu sentimen kayaknya. Siapa telepon dia Pak? Nah, Pak, staf jadi pejabat siapa Pak kira-kira Pak? Ada nggak? Apa? Staf jadi pejabat? Atau aku belum dapat terawangan, jadi doa dulu. soalnya ya artinya kan untuk jalan kan ya Pak ya. Hah? Makanya IRP ada masalah di PP. Jadi dulu waktu membuat PP itu, pemikiran mereka adalah distribusi. Sedangkan yang benar bukan distribusi, ini adalah alat mengontrol jumlah mobil. Ya, nanti kita lihat. Pak, banyak pencurian air apa di Palija Pak, tapi yang menemukan pihak PAM Pak, itu seperti apa Pak? Sebenarnya PAM udah tahu dari lama kok, sekarang aja baru mulai temuin. Saya udah kasih tahu dia 2 tahun yang lalu, dapat laporan ada Oknum Palija mencuri air. Selalu ngakuin nggak ada. Ini mungkin mau aku ganti, baru kasih prestasi sedikit lah gitu lah. Ya dong, baru muncul. Jadi di sini tuh ada terjadi penundaan waktu sebenarnya. Jangan sampai sukses terlalu berhasil, ditahan-tahan, diundurin. Itu mau pecat, macam-macam keluarin dikit. Ya kasih pemanis buat kamu gitu loh. Kita tinggal hitung-hitungan aja, selalu gitu lah. Saya tahu kok mana yang ngulur waktu, yang ya sengaja mainin, nggak apa-apa. Masih kuat aku kok, masih hebat, masih segar. Artinya kinerja Palija sendiri. Makanya dari dulu juga Palija itu juga ada kontrak nggak benar. Tapi kita juga nggak mungkin memutuskan panjang. Bung Arya paling nggak perlu datang ibu dubesnya. Dia bilang negaranya sama, dibeli seperti itu. Akhirnya mereka menempuh membeli dengan harga pasar. Karena yang dapat menguasai juga beli dari pasar. Nah kalau kita mau pakai CRS gugat-gugat ya panjang. Nah, kita udah siapkan itu. Bung Arya juga tempuh yang sama. Makanya saya bilang bisa nggak bikin seminar supaya orang-orang ini ngerti gitu loh. Kasus di Bung Arya kan udah kasus yang asli nih, kasus pengolahan PAM. Dia mau kirim orang, mau bikin semacam seminar gitu. Haidar nggak mau lepas katanya kinerjanya bagus. Ya bagus kalau kontrak nggak sesuai dengan putusan MK kemarin ya harus lepas. Ya kan, cuma cara lepasnya masih dibeli dengan harga yang wajar, harga pasar, bukan ngerampok orang. Karena dia juga beli dari pasar kan. Berarti PAM Jaya ada itikat baik atau seperti apa Pak? PAM Jaya mah selalu itikat baik, direksinya yang dipertanyakan etiketnya. Nanti aja lihat dosis minum obat aku pas apa nggak pas. Jadi nggak mau tahu lah, pokoknya suka-suka lah. Sekarang kalian juga suka-suka, sama saya juga suka-suka juga sekarang. Gitu aja kan, sama-sama suka-suka aja udah. Gitu caranya. Bayangin Palija bocor sampai 40% lebih.
yang bisa dipenuhi air cuma 60% lebih. Semua sungai gitu banyak, apa sih susah? Mola air apa gitu. Artinya selama ini yang 2 tahun saya teriak-teriak. Jadi saya masuk jadi wagub, saya udah panggil PAM. Kalau kayak saya nggak ada video, aku udah pukul meja berapa kali tuh saking kesel udah sama PAM itu. Nanti matiin air seenaknya, nanti nggak ada air. Nah udah macam-macam lah. Pak, Aku yang sakit hati sama PAM dari dulu. Pak, hasil evaluasi di sekolah Jakarta yang Jompang itu Pak, hasil evaluasinya gimana? Katanya udah Hasilnya boleh dipakai. Ya, coba kita mungkin nggak mau beli lagi, kalau operator silakan. itu dikembalikan ke PT Transjakarta kebijakannya itu berarti Pak. Enggak, saya yang ngarahkan kebijakan. Kalau bus nggak jelas nggak bisa kita beli lagi. Mesin-mesin yang mereknya jelas. Iya, iya. Dan kita pakai operator, kita lebih fokuskan rupiah per kilometer. Lalu ada sanksi. Kalau kamu nggak jalan kita kasih sanksi. Itu aja. Itu sudah kabar buruk itu. Dibedah lagi, dirjennya ngotot, dibongkar. Yang berkuasa kan, nanti aku pengen jadi presiden nanti. Pak, kelanjutan rencana ini Pak untuk tempat minuman keras Pak yang terkait pelarangan. Kita mendukung semua keputusan kebijakan Menteri Perdagangan. Itu aja intinya. Dukung habis. Pedagang mau apa kita dukung habis. Karena itu berarti nggak jadi Pak pendirian tempat. Oh enggak, itu juga rencana Menteri Perdagangan. Oh gitu. Menteri Perdagangan juga pengen menyediakan tempat-tempat khusus untuk jual minuman. Udah sampai mana, Pak? Kalau kalian pengen minum bir buatan kami, kita ada teman yang bisa bikinin nanti. Coba Itu khusus untuk turis atau apa Pak? Untuk turis wisata atau? kamu juga boleh selama 21 tahun. Jarang orang minum bir mabok. Dia bongkar bikin lagi. Jerman juga itu Benz nggak mau ribut lah. Daimler Benz nggak mau ribut itu. Nah, saya juga nggak mau ribut. Kalau mau sesuai aturan itu semua kontainer nggak sesuai aturan. Semua molen beton nggak sesuai aturan. Harus dibuka itu. Kalau mau ngotot gitu ya, sasis semua komando aja nggak sesuai aturan. Kalau mau ngotot gitu loh. Tapi kan Berarti kamu dibongkar, betul-betul dibongkar habis. Ganti lagi, saya nggak tahu, pokoknya dibongkar habis aja udah. Rugi aja udah, keluar duit lagi udah. berarti kapan Pak bisa bikin? Nggak tahu saya juga, biarin aja lah. Ngapain ngotot-ngotot lagi. Pak mau tanya lagi masalah bis berkarat tadi Pak menegaskan itu berarti nanti tetap digunakan. Kita nggak beli. Jadi bus-bus itu si yang pemasok kerja sama operator, kita bayar rupiah per kilometer. Tergantung operatornya. Iya. Yang penting dapat bus, tapi saya nggak mau tanggung jawab. Mau mogok apa dia urusan dia kan. Nah, gitu. Pak, besok jadi Iya, soalnya pada jalan kaki tadi. Makanya saya juga bilang harusnya Transjakarta itu tetap jalan. Nggak boleh steril habis. Tapi kan jalan pas apa kan satu jalur. Ya cuma dari keamanan pengennya steril. Jalan cuma sejam ya udah. Udah lah 60 tahun sekali doang. 60 tahun sekali jadi kamu kenang lah. Gara-gara ini kurang ngajar nih bikin gua jalan kaki. Misalnya kayak gitu kan misalnya kan kalau lu mau marah pengen lu marahin kita gitu kan. Kita tetap putusannya di stop steril. Ada gitu. Enak aja kalau TDA kurang ngajar. Kurang ngajar lu nggak hadir dong. Mau makan enak nih ntar malam nih. Pak masalah dengan PMC kenapa hari ini ya? Jadi Beliau ternyata ada rapat mendadak dengan negara-negara Arab. nah, terus apa yang ingin mereka ketahui sih Pak dari Bisa sukses Pak Jokowi kan. Bukan sukses Pak. jadinya kapan tuh Pak ketemu Pak? Ini sukses Pak Jokowi. bukan Pak Ahok ya berarti ya? Bukan Pak Ahok. Aku kan cuma wakil gubernur, itu kan cuma presiden, gubernur dipinjam dari presiden. Ya. Kita aja kasih Hongaria komodo. Kan semua sister city kita kirimin hewan-hewan khas kita. Dari mana? Hewannya Pak Hewan dari mana Pak? Ragunan. Nggak tahu kalau dipikirin apa tuh. Panda mungkin Pak dari Korea Utara. Sepasang. Iya, kalau bisa beranak, Kembangkan kawin, saya udah berapa dia boleh tinggal, kita bisa mau pulang siapa.
Nggak tahu. Dia yang minta kok. Oh dia nggak, sebelumnya juga udah pernah ada Pak? Udah pernah minta. Itu bukan saya dari zaman dulu Pak Boko udah ada minta. Karena kita mesti persiapan macam-macam. Kamu juga nggak tahu ada sistem apa yang tiba-tiba ada sistem banyak banget sistemnya. Sebelumnya ada selain kolera, waktu lagi Pak udah pernah ada Bulgaria juga dapat Komodo. Ini nggak tahu yang lain. Sistemnya berapa ya, nggak ingat. Banyak banget sistemnya. Berantarnya ada nggak Pak? Nggak ada. Pada mau dikunjungin semua lagi katanya. Jadi kata Pak Foke itu wajib dikunjungin. Waduh, utangnya banyak dong. Mau foto perlu kalau naik ke gunung apa Patka. Itu Ya perlulah foto sama orang hebat di dunia kan. 32 tahun powerful punya nuklir. Oh, boleh dong. Habisnya Pak Poko ada yang bikin. Untuk klinik. Ya nggak usah semua lah. Beberapa kita datang ya. Ya bisa suruh Pak Jarot juga. Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? No, not Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Kelanjutan ini Pak yang security dipukul sama perempuan yang di stasiun. Gimana? Stasiun yang dipukul Pak. Itu masih saya kira. Jam masih kok bisa? Ya harusnya masih lapor di polisi ya, ada kejadian gitu ya. Pak, ini kan banyak nih Pak tamu negara di Bukit juga di kos-kosan. Ini sebenarnya pengawasan di Dinas Tata Kota pengawasan Bukan. Sebenarnya itu ada kesalahan di kelurahan kecamatan dulu yang cuek. Mungkin juga ada oknum terlibat, saya pikir gitu. Harusnya kalau jalur hijau ya nggak bisa bangun, nggak ada IMB nggak bisa bangun. Karena kita nggak berani bongkar. Selalu takut gitu loh. Nah, karena dulu kelurahan camat itu pasca reformasi kan dianggap nggak ada kekuasaan. Sekarang kita mau balikin kekuasaannya ada duit kalau kelurahan camat ini sudah pindah. Dia lihat, dia kasih tahu mana kosong, mana semua udah mulai lapor nih, udah lapor tanah mana yang kosong, tanah yang nggak beres. Nah kita mau beresin surat SKP itu aja sih. Pak, sistem muara angke itu kan rencananya udah lama ya Pak, pembangunannya dan pelaksanaannya kenapa sih baru? Karena duitnya itu kita minta kewajiban dari pengembang. Dari pengembang reklamasi pulau. berapa perusahaan Pak yang akan di Kita maunya semua yang dapat pulau termasuk BUMD harus nyumbang. Kalau nggak mau nyumbang ya kita nggak mau nyambung gitu konsepnya. Kalau untuk pembebasan lahan Punya kan dulu sempat ada warga yang nggak setuju. dia nggak mau pindah aja, kita mau pakai lapangan bola juga ribut. Makanya kadang-kadang kita lucu tuh kan. Orang udah numpang tanah negara, dibikinin rumah lebih baik, mau pindahnya lebih galakan dia. Kan lucu gitu loh. Nggak mau pindah pokoknya. Tidak, kalau reklamasi itu sebenarnya kata Bu Susi kan harus bendungan dulu dibangun baru reklamasi. Nah untuk Jadi gini deh, saya udah bilang sama Bu Susi tadi kemarin. Saya gini deh Bu, kita ini nggak ngerti teknis. Jadi undang orang ibu, undang orang seknek. Kan tadi saya baru ketemu Pak Lambok. Pak Lambok bilang di dalam pasar peralihan disebutkan untuk izin-izin yang sudah diajukan sebelum PP yang baru ini, maka yang berlaku adalah masih Kepres yang tahun 95. Itu udah jelas. Nah kalau soal beliau ada concern soal teknis, ini harus bikin bendung nggak boleh pulau, nanti biar sama-sama orang teknis ketemu. Karena dalam kajian Kepres itu disebutkan dia 300 meter. Jadi 300 meter itu ada nggak ada pulau, nggak ada urusan sama kita sebetulnya gitu loh. Jadi kalau saya ngomong kan saya juga nggak tahu, saya bukan profesor. Ya undang aja orang yang ngerti teknis untuk duduk bareng. Apa seperti apa gitu loh. Itu aja sih. Apa keuntungan dari reklamasi yang bisa didapat? Pun saya bangun. Nah, saya nggak cukup dengan itu. Saya minta nggak mau. Saya mau tambahan. Kamu bantu dong beresin banjir Jakarta, bikin pompa, bikin jalan inspeksi. Terus nilainya berapa? Ya kamu ngadu domba aja antar kalian. Ngadu dombanya gimana?
Misalnya ada si A udah nyumbang 3 triliun, yang lain baru 1 triliun. Kita bagi tanahnya, berarti kamu kurang bayar 2 triliun. Jadi itu cuma kewajiban tambahan aja kita. Di kasarnya itu kita minta tambah gitu loh. Padahal kepres tidak ada di situ. Dan beruntung pengusahanya mau. Makanya kalau tidak, jalan inspeksi, muara baru segala macam, termasuk rusun muara baru, kamu kira dari mana itu? Nah, itu dari nodong. Dan yang dibutuhkan untuk bangun muara baru, kira-kira berapa Pak? Muara baru mana? Muara. Saya nggak tahu. Pokoknya kira-kira 1 unit kira-kira 200 juta kalau bangun rusun. Kalau kamu bangun 100 unit ya 20 miliar kira-kira gitu. Kira-kira hitung kasarnya seperti itu. Tapi harganya berapa kita juga nggak bisa tebak. Jadi biasa tuh pengusaha, pengembang, dia udah selesai bangun, kita panggil appraiser, ada BPKP nilai. Misalnya dia habis bangun, dia ngakunya 100 miliar. Tapi begitu appraiser ngitung, nggak bisa nih, bangunan ini cuma harganya 80 nih. Jadi yang dimasukkan dalam pembukuan kita adalah yang 80. Makanya saya contoh kasus di DKI. Pak Heru udah ngerti, kenapa banyak aset kita kalau kita mau lelang, nggak ada yang mau beli. Karena nilai bukunya kemahalan dari penyusutannya. Kenapa kemahalan? Dulu di markup. Jadi banyak proyek kita, mungkin cuma kerjain 100 perak, di markup jadi 200 perak. Karena 200 perak dibuat penyusutan sampai akhir masih ada 80 perak. Padahal kalau dilelang barangnya tinggal 20 perak, siapa yang mau beli? Nah itu yang terjadi di DKI. Nah sekarang Pak Heru udah pintar. Kalau nanti nilai proyek selesai, walaupun dari SKPD, nah ini BPKD ini pintar sekarang ini. Begitu SKPD pakai appraiser ngitung, BPKP, kalau dinyatakan nilainya lebih kecil, padahal dia ngabisin duit lebih gede, Pak Heru mau masukin yang kecil. Pernah kejadian di mana itu Pak? Belum, ini baru mau mulai tahun ini nih. Nggak, maksudnya yang kemarin waktu mau dilelang. Banyak, saya kira Lebak Bulus juga begitu, kemahalan. Halte Transjakarta juga kemahalan. Nggak bisa jual. Nah itu kejadian, makanya kalau sekarang nanti SKPD kalau mau main, maka main aja. Dasar BPKD masih Pak Heru yang ketat, begitu dilihat, terima yang rendah, ditangkap itu pasti. Jadi kita bikin jebakan Batman sekarang sama SKPD yang mau makap-makap ini. Jebakan B. Pak Heru bagus banget. Itu dari kota ya? Bagus. Nggak diganti ya Pak ya? Ganti Pak ya? Masa dirotasi. Bila perlu jadi gubernur Pak Heru. Oh gitu Pak. Kalau Pak Benjamin Mukid gimana Pak? Ya, now juga ini. Bapak kan dulu pernah bilang kalau Pak Yusmada kerjaan kenapa sih Bapak bilang itu mungkin ada kerjaan yang dari sisa itu? Karena Pak Yusmada itu lebih ke arah teknologi. Misalnya contoh saya bilang sama Pak Yusmada. Pak Yusmada, saya tidak mau kerjaan itu Anda mau hemat duit misalnya gitu ya. Ini kasus pengolahan PAM, dia mau kirim orang, mau bikin semacam seminar gitu. Haidar nggak mau lepas katanya kinerjanya bagus. Ya bagus nggak bagus, kalau kontrak nggak sesuai dengan putusan MK kemarin, ya harus lepas. Ya kan, cuma cara lepasnya mesti dibeli dengan harga yang wajar, harga pasar, bukan ngerampok orang. Karena dia juga beli dari pasar kan gitu. Berarti Pam Jaya ada itikat baik atau seperti apa Pak? Pam Jaya mah selalu itikat baik, direksinya yang dipertanyakan etiketnya. Nanti aja lihat dosis minum obat aku pas apa nggak pas. Jadi nggak mau tahu lah, pokoknya suka-suka lah. Sekarang juga kalian juga suka-suka, sama saya juga suka-suka juga sekarang. Gitu aja kan, sama-sama suka-suka aja udah begitu caranya. Bayangin Palija bocor sampai 40% lebih, yang bisa dipenuhin air cuma 60% lebih. Semua sungai gitu banyak, apa sih susah? Mola air apa gitu. Artinya selama ini yang 2 tahun saya teriak-teriak. Jadi saya masuk jadi wagub, saya udah panggil PAM. Kalau kayak saya nggak ada video, aku udah pukul meja berapa kali tuh, saking kesel udah sama PAM itu. Tadi matiin air seenaknya, tadi nggak ada air. Nah udah macam-macam lah. Pak, Aku sakit hati sama PAM dari dulu. Pak, hasil evaluasi bus Transjakarta yang Johnson itu Pak, hasil evaluasinya katanya udah Hasilnya boleh dipakai. Ya, coba kita mungkin nggak mau beli lagi, kalau operator silakan. itu dikembalikan ke PT Transjakarta kebijakannya itu berarti Pak?
Enggak, saya yang ngarahkan kebijakan. Kalau bus nggak jelas nggak bisa kita beri lagi. Bus yang mereknya jelas. Iya, iya. Dan kita pakai operator, kita lebih fokuskan rupiah per kilometer. Lalu ada sanksi. Kalau kamu nggak jalan kita kasih sanksi. Itu aja. Itu sudah kabar buruk itu. Dibedah lagi, dirjennya ngotot, dibongkar. Nggak bisa. Yang berkuasa, nanti aku pengen jadi presiden nanti. Pak, kelanjutan rencana ini Pak untuk tempat minuman keras Pak yang terkait pelarangan. Kita mendukung semua keputusan kebijakan Menteri Perdagangan. Itu aja intinya. Dukung habis. Menteri Perdagangan mau apa kita dukung habis. Karena itu berarti menjadi pendirian tempat. Oh enggak, itu juga rencana Menteri Perdagangan. Oh gitu. Menteri Perdagangan juga pengen menyediakan tempat-tempat khusus untuk jual minuman. Udah sampai mana, Pak? Kalau kalian pengen minum bir buatan kami, kita ada teman yang bisa bikinin nanti. Itu khusus untuk turis atau apa Pak? Untuk turis wisata atau? Kamu juga boleh selama 21 tahun. Jarang orang minum bir mabok. Dia bongkar bikin lagi. Jerman juga itu Benz nggak mau ribut lah. Daimler-Benz nggak mau ribut itu. Makanya saya juga nggak mau ribut. Kalau mau sesuai aturan itu semua kontainer nggak sesuai aturan. Semua molen beton nggak sesuai aturan. Harus dibuka itu. Kalau mau ngotot gitu ya, sasis semua Kopa aja nggak sesuai aturan. Kalau mau ngotot gitu ya. Tapi kan Berarti kamu dibongkar, betul-betul dibongkar habis. Ganti lagi, saya nggak tahu, pokoknya dibongkar habis aja udah. Rugi aja udah, keluar duit lagi udah. Hitungannya DKI langsung dapat tanah sertifikat. Kamu bisa bayangin nggak? Banyak tanah di DKI. Monas ada sertifikat nggak? Nggak ada. Karena sertifikat juga mesti bayar PPN mahal. Ini lucu juga kan? Jadi kalau DKI juga mesti bisa mahal nih ukur segala macam. Nah kalau orang reklamasi 17 pulau, jadi ini katakanlah ribuan hektar. Itu semua ribuan hektar itu semua milik Pemprov DKI lengkap dengan sertifikat PPN. Untung kan? Mana aja Pak? Iya. Dan mereka jualan real estate. Kalau dia jual real estate kita dapat BPHTB, dapat PBB, dapat pajak penghasilan, dan kita juga dapat apa? Tanahnya itu 45% nggak bisa dijual. Itu untuk hijau, fasos. Lalu 5% lagi yang bisa dijual langsung dipakai DKI, punya DKI. Ya untung dong. luas tanahnya berapa Pak? Tergantung pulau-pulaunya. Ada yang 500 hektar, ada yang 100 hektar, ada yang 80 hektar, tergantung. Jadi bentuk berapa hektar pun ditentukan oleh Kepres, dikaji waktu itu. Oh, berarti belum ada berapa luas yang akan Sudah. Jadi itu bentuk pulau pun bukan saya yang tentukan. Luas pulau pun bukan saya yang tentukan. Itu semua ditentukan oleh Kepres melalui kajian kementerian-kementerian waktu itu. Pak, soal Kepres yang direvisi melalui Perpres nomor 122 tahun 2012 itu gimana sih Pak? Soal reklamasi itu juga Pak? Makanya di situ saya udah tanya sama Seknek. Saya bilang nanti Biro Hukum Kelautan, Biro Hukum DKI, Seknek yang zamannya Pak Soeharto dulu, ya duduk bareng. Tadi saya baru ketemu Pak Lombok bilang pengertiannya itu kalau izin udah diajukan, ini keluar yang baru, di situ ada peralihan, pasal peralihan disebutkan masih berlaku yang lama. Tapi kalau kita mau bicara giant seawall nanti DKI, mau bicara pulau yang giant seawall yang di atasnya itu harus berlaku yang baru. Artinya semua pengembang yang masuk dalam reklamasi itu boleh dapat sebenarnya, baik cuma Agung Podomoro aja misalnya. Bukan Podomoro, jadi kalian juga salah sebenarnya. Jadi yang pertama kali dapat itu adalah anak-anak sebagian urusan anak-anak Pak Harto dulu. Kalian juga nggak ngerti dari 17 pulau, kalau nggak salah 9 pulau punya BUMD, bukan swasta. Agung Sedayu, Agung Podomoro bukan orang yang pertama mendapat pulau. Lalu mereka beli dari yang dapat izin pulau dari zaman Pak Harto. Agung Sedayu saya kira tahun 95 belum masuk properti saya kira waktu itu. Jadi orang tuh sekarang ngomongnya Podomoro tuh beli sama orang yang punya pulau. Jadi bukan dia yang dapat izin, bukan. Saya juga tidak memberikan izin kepada siapapun. Jadi saya hanya negosiasi ulang izin yang sudah ada untuk pulau A sampai Q. Apa yang saya negosiasi ulang? Saya minta, saya tidak mau cuma dapat 5%. Ini apa Pak? Tanah. Jadi gini loh, kalau kamu uruk 100 hektar, 100 hektar punya DKI. Di situ ada fasos 45 hektar, punya DKI.
kamu berhak jual 55%. 55% kamu pun bukan punya kamu loh, di atas DKI. Dan 55% pun saya dapat 5% lagi buat saya komersial. Tapi produk yang Anda pakai itu langsung hancur. Misalnya contoh, ini persimpangan lalu lintas yang begitu padat. Ada lubang. Anda kalau pakai betonisasi yang seminggu baru buka, apa nggak hancur ekonomi orang? Nah, dia bisa usul yang pakai yang 7 jam aja, Pak. Mahal sedikit tapi mulus. Nah, artinya orang ini kan ngerti. Tadi baru saya tegur juga dari dia. Itu orang lu ada yang gila lagi itu di pusat tuh, saya bilang. Lagi kerjaan underpass Tanah Abang jam 4 sore. Kurang ajar nggak? Lagi padat-padatnya ngapain lu nambel jalan jam 4 sore? Ya saya harus tegur. Apaan gitu loh? Kerja jam 10 malam, jam 11 malam gitu loh. Supaya sampai pagi. Nah itu kan ada apa? Jadi baru laporan misalnya. Dulu ada lurah, camat kalau suruh buang sampah truk, itu sopir minta duit tuh. Ini Monas sama tuh, minta uang tol, sopir, truk. Ini truk siapa gitu loh. Itu udah sewa kok. Nah ini jadi di sini tuh gak heran. Jeruk makan jeruk. Jadi kalau surat menyurat, kalau nggak dimintain duit, nggak diurusin, nggak jalan tuh sini. Gak heran. Butias, ya buat manajemen oke lah, setengah-setengah lah sekarang. Kalau Pak Benjamin, Kamu pengen apa? Dipecat aja. Lu sentimen kayaknya. siapa telepon dia Pak? Nah, kalau yang staf jadi pejabat siapa Pak kira-kira Pak? Ada nggak? Apa? Staf jadi pejabat? Atau, aku belum dapat terawangan, jadi doa dulu. Soalnya ya artinya kan belum jalan kan ya Pak ya? Hah? Makanya ERP ada masalah di PP. Jadi dulu waktu membuat PP itu, pemikiran mereka adalah distribusi. Sedangkan yang benar bukan distribusi, ini adalah alat mengontrol jumlah mobil. Ya, nanti kita lihat. Pak, banyak pencurian air di Palija Pak, tapi yang menemukan pihak PAM Pak, itu seperti apa Pak? Sebenarnya PAM udah tahu dari lama kok, sekarang aja baru mulai temuin. Saya udah kasih tahu dia 2 tahun yang lalu, dapat laporan ada Oknum Palija mencuri air. Selalu ngakunya nggak ada. Ini mungkin mau aku ganti, baru kasih prestasi sedikit lah gitu lah. Ya dong, baru muncul. Jadi di sini tuh ada terjadi penundaan waktu semua. Jangan sampai sukses terlalu berhasil, ditahan-tahan, diundurin. Gitu mau pecat, cepat-cepat keluarin dikit. Ya kasih pemanis buat kamu gitu loh. Kita tinggal hitung-hitungan aja, selalu gitu lah. Saya tahu kok mana yang ngulur waktu, yang ya sengaja mainin, nggak apa-apa. Masih kuat aku, masih hebat, masih segar. Artinya kinerja Palija sendiri. Makanya dari dulu juga Palija itu juga ada kondak nggak benar. Tapi kita juga nggak mungkin memutuskan panjang. Hongaria kemarin baru datang ibu dubesnya. Dia bilang negaranya sama, dibeli seperti itu. Akhirnya mereka menempuh membeli dengan harga pasar. Karena yang dapat menguasai juga beli di pasar. Nah, kalau kita mau pakai CRS gugat ya panjang. Nah, kita udah siapkan itu. Hongaria juga tempuh yang sama. Makanya bisa nggak bikin seminar supaya orang-orang ini ngerti gitu loh. Kasus di Hongaria kan udah kasus yang